Aku bersaksi dengan nama Allah yang Maha Mengetahui. Bisikan itu bukan berasal dari manusia, bukan pula dari jin biasa. Tapi sejak aku menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Tanah Suci, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Bayangkan, baru saja kau mengucap talbiyah, mengelilingi Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Namun saat tiba di tanah air, yang menyambutmu justru bisikan lirih yang memanggil dari balik ruang kedatangan. Ke Gunung Kemukus, bawalah suamimu, waktunya tiba. Aku terdiam, tubuhku membeku, bukan karena lelah perjalanan, tapi karena bisikan itu begitu dekat, seolah diucapkan tepat di belakang telingaku, tapi tak ada siapa-siapa. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Ratna Lestari, 47 tahun. Ibu rumah tangga, tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Aku baru saja pulang dari ibadah haji bersama suamiku, Pak Harun. Hidup kami bisa dibilang sederhana. Kami punya warung sembako kecil di gang sempit dekat terminal. Semenjak pulang dari haji, ada yang berubah dari diriku. Tapi, bukan perubahan yang seharusnya. Setiap pagi aku terbangun dengan peluh dingin. Tanganku gemetar saat menyentuh air wudhu. Dan di malam hari, aku mulai bermimpi. Mimpi yang sama, berulang-ulang. Aku berdiri di sebuah puncak bukit, dikelilingi kabut, di tengah lingkaran batu. Di hadapanku ada sosok tinggi berjubah merah darah, namun wajahnya seperti arang yang terbakar. Tak jelas, tapi aku bisa mendengar desah napasnya. Berat, menyakitkan, dan selalu mengucapkan kata yang sama. Kau sudah dipanggil, tebuslah. Di siang hari pun keanehan muncul. Warung kami mulai didatangi pembeli-pembeli aneh. Seorang nenek dengan mata juling dan mulut penuh kapas bertanya, "Masih jual kembang telon, tapi yang kering, yang buat mandi malam?" Padahal kami tak pernah menjual hal seperti itu. Suamiku awalnya menganggap semua ini hanya efek lelah perjalanan. Tapi ketika dia ikut mendengar suara ketukan dari langit-langit rumah kami setiap pukul 3 pagi, dia mulai panik. "Nak, kamu yakin gak ada yang dibawa dari sana? Dari Mekah?" "Apa maksudmu?" "Aku hanya bawa air zam-zam dan kurma, Harun. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang ikut pulang." Dan malam itu, kami berdua melihatnya. Sebuah bayangan berdiri di pojok ruang makan, diameter hanya berdiri, tak bergerak. Tapi ketika aku melirik ke dinding, bayangannya tidak muncul. 3 malam kemudian, aku tak bisa tidur. Kupaksakan mataku terpejam, tapi dada ini terus sesak. Sekitar pukul 2.50 pagi, aku mendengar suara langkah kaki dari dapur. Perlahan, seret, seperti seseorang yang kakinya penuh luka. Aku membangunkan Harun, tapi ketika kami keluar kamar, semua pintu terkunci dari dalam. Bau melati mendadak memenuhi rumah, meski kami tak menanam bunga apapun. Dan dari arah lemari tua di ruang depan, terdengar suara lirih. "Sudah waktunya, ke Kemukus, ke tempatmu berasal." Kami saling pandang. Saat itu Harun, yang selama ini paling rasional, menggenggam tanganku erat. "Besok pagi, kita berangkat ke sana." "Kamu yakin itu tempat ritual pesugihan, Harun?" "Justru itu, aku ingin tahu, kenapa kamu disebut berasal dari sana?" Perjalanan ke Gunung Kemukus kami lakukan secara diam-diam, tanpa pamit pada anak kami yang tinggal di Bandung. Kami hanya membawa pakaian tipis, air putih, dan bunga melati. Entah kenapa tanganku mengambilnya otomatis saat berkemas,
seperti ada dorongan aneh yang tak bisa kutolak. Sepanjang perjalanan, mobil kami berkali-kali dicegat kabut tebal meski ini musim kemarau, dan pemandu Google Maps terus berubah arah, memutar, berputar-putar ke jalur sempit, hingga akhirnya kami tiba di gerbang Gunung Kemukus yang lama terbengkalai. Tapi anehnya, ada cahaya merah dari atas bukit, seperti nyala lilin yang membentuk jejak memanjang ke puncak. Saat kami melangkah, udara mendadak pengap dan berat. Keringat dingin mengucur, padahal malam itu sangat sejuk. Tiba-tiba ada seorang lelaki tua berdiri di tengah jalan setapak, mengenakan kain putih lusuh dan memegang tongkat kayu bengkok. "Sudah kutunggu, Ratna Lestari, putri dari Roro Ningsih." Aku terpaku. Siapa Roro Ningsih? Nama itu tak kukenal, tapi hatiku bergetar. Mata lelaki tua itu berkabut, tapi seakan menembus ke dalam pikiranku. Langit sudah memberi isyarat. Malam ini adalah waktu purnama ke-7 setelah darahmu tersentuh tanah haram. Kau sudah dibuka, ikuti aku. Aku dan Harun tak bisa berkata-kata. Kaki kami melangkah sendiri. Aku merasa seperti bukan lagi manusia, tapi alat dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa kupahami. Kami sampai di satu dataran tinggi di puncak Gunung Kemukus. Di sana ada lingkaran batu tua dengan sebuah altar kayu di tengahnya. Lilin-lilin merah menyala dan suara seruling bambu terdengar jauh dari balik pepohonan gelap. Sekilas aku melihat bayangan manusia merayap di batang pohon, tapi saat kutoleh tak ada apa-apa. Lelaki tua itu lalu mengeluarkan kain merah, penuh simbol aneh. Ia menatapku dan berkata, "Ini milik ibumu. Dia mati karena menolak panggilan. Tapi kau sudah menyelesaikan tawaf. Kau bersih, dan itu membuatmu sempurna sebagai penerus." "Penerus apa?" tanyaku terbata. "Penerus darah Gunung Kemukus. Darah yang menandai garis wanita-wanita pilihan. Kau tak hanya dipanggil, kau dipilih." Suamiku memelukku, tapi tubuhnya bergetar. Saat aku menatap wajahnya, matanya mulai hitam pekat. Dia bicara dalam suara yang bukan miliknya. "Kita harus menyatu di sini, Ratna. Ini takdir kita." "Harun? Kamu kenapa?" "Harun sudah bukan Harun lagi." Lelaki tua itu tersenyum lebar. "Dia wadah, hanya perantara." Aku berlari, tapi langkahku tertahan. Tubuhku lemas. Suara-suara mulai berbisik dari tanah, dari pohon, dari udara. "Ratna, Ratna, darahmu sudah diikat sejak kau bayi. Kau milik kami." Dan saat aku menoleh ke altar, aku melihat sebuah foto usang. Foto wanita muda mengenakan baju pengantin kuno. Wajahnya sangat mirip denganku. Di belakang foto itu tertulis, "Roro Ningsih korban ke-77 dari Ikatan Darah Pesugihan Kemukus, tahun 1963. Dan di bawahnya, putrinya akan kembali malam purnama ke-7. Aku adalah putrinya." Suara seruling bambu masih terdengar, lirih seperti rintihan seseorang yang kesakitan. Angin malam yang berembus di puncak Gunung Kemukus membawa aroma anyir darah dan bunga melati yang mengering. Aku terduduk lemas di tanah berbatu, mataku masih terpaku pada foto tua itu. Roro Ningsih, wanita itu benar-benar mirip denganku. Bentuk dagunya, sorot matanya, bahkan tahi lalat kecil di bawah bibir kiri. Tapi mustahil, ibuku adalah Bu Siti, penjual jamu di Pasar Cengkareng, bukan? Lelaki tua yang menuntunku ke tempat ini berdiri di depanku, menatapku dengan senyum aneh yang tidak bisa kuterjemahkan. Antara belas kasih, kepuasan, dan rasa haus yang dalam. "Ratna, dalam darahmu mengalir janji yang belum tuntas. Kau adalah hasil dari perjanjian lama." Ibunya melarikan diri dari ritual ini saat mengandungmu. Tapi takdir tidak pernah lupa. Kau harus menyelesaikannya. Aku ingin lari, tapi tubuhku lumpuh. Tanganku gemetar hebat. Suamiku, atau apapun yang mengendalikan tubuhnya kini, berdiri di belakangku dengan mata yang sepenuhnya hitam, tanpa putih sedikit pun. Ia membuka mulut, tapi suaranya bukan lagi Harun. Dengan bersatunya darah dan warisan, maka gerbang pesugihan akan kembali terbuka.
gunung ini akan menyambut anaknya kembali. Aku menjerit, tapi hanya desis lemah yang keluar. Lelaki tua itu mulai mengucapkan mantra dengan bahasa yang asing, seperti campuran Jawa kuno dan suara serak dari dalam perut. Tanah di sekeliling kami bergetar pelan dan asap putih mulai merayap dari celah-celah batu. "Ratna!" bisik suara dari belakang telingaku. Tapi kali ini suaranya perempuan, lembut, sendu. Aku menoleh pelan dan di belakangku berdiri seorang wanita mengenakan kebaya putih, rambutnya panjang sampai ke pinggang, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Wajahnya, wajah yang sama dengan foto tadi. "Anakku, maafkan ibu," katanya. "Ibu gagal menyelamatkanmu, tapi masih ada waktu. Jangan izinkan dirimu terikat seperti ibu dulu." "Siapa kamu?" Suaraku nyaris tak terdengar. "Aku ibumu, Roro Ningsih. Aku mengandungmu saat masih berada dalam lingkaran pesugihan ini. Aku lari, berharap darah ini tak tertular padamu. Tapi malam ini, malam purnama ke-7, gerbangnya terbuka kembali. Kau harus memilih, bertahan atau mengulang takdirku." Seketika tubuhku terasa dingin. Dunia seperti membeku. Lelaki tua di tengah lingkaran berhenti melafal mantra. Ia menoleh pelan ke arah hantu wanita itu dan berkata pelan, "Dia tak seharusnya muncul." Hantu ibu atau apapun itu mendekatiku. Tangannya yang dingin menyentuh pundakku. Dalam sekejap, kenangan asing seperti dipaksa masuk ke dalam pikiranku. Aku melihat ritual berdarah. Tubuh wanita ditelanjangi, lelaki berkerudung menari melingkar, dan jeritan yang tidak berasal dari dunia ini. Aku melihat bagaimana ibu hamil melarikan diri dengan tubuh penuh luka, menuruni lereng Kemukus di tengah hujan badai, menggenggam perutnya sambil berdoa agar anaknya, aku, tidak pernah kembali ke tempat ini. Tapi sekarang aku di sini, di pusat ritual, di malam yang ditunggu selama puluhan tahun. Pak Harun, atau makhluk yang menguasainya, mengambil belati kecil dari kain merah, dihulurkannya padaku. "Satu tetes darahmu di altar ini, dan hidupmu akan makmur. Warungmu akan jadi toko grosir, anakmu jadi pengusaha besar. Tapi jika kau menolak, yang kau miliki akan direnggut satu persatu, termasuk Harun." Aku berdiri, terhuyung. Jantungku seperti dihimpit tangan besar yang tak terlihat. Kalau aku menolak, apakah semuanya akan hilang? Lelaki tua itu tertawa pelan. Bukan hanya hilang, mereka akan mati, satu demi satu, dengan cara yang lambat dan menyakitkan. Itulah harga dari pembatalan darah yang telah dicatat. Ibu menatapku. "Jangan Ratna, kita bisa memutusnya. Tapi kau harus kuat, jangan tunduk." Tanganku mulai bergerak sendiri, mengambil belati. Tubuhku setengah sadar, antara aku dan bukan aku. Seperti ada dua kekuatan menarik jiwaku dari dua arah yang berseberangan. Di satu sisi ada janji kemakmuran, di sisi lain ada pembebasan, tapi penuh penderitaan. Suamiku berlutut. "Lakukan, Nah. Kita butuh ini. Aku ingin kita kaya. Aku ingin kamu bahagia." Tapi aku tahu, itu bukan suara Harun. Aku angkat belati itu, mengarahkannya ke telapak tanganku. Namun saat ujungnya menyentuh kulit, suara jeritan panjang menggema dari langit. Petir menyambar pohon tua di dekat altar. Api berkobar, dan semua bayangan di sekeliling batu itu menghilang seperti kabut yang terbakar. Ibu berteriak, "Sekarang, patahkan ritualnya!" Aku tak tahu bagaimana caranya, tapi tanganku bergerak spontan. Aku hunus belati itu ke tanah di tengah lingkaran batu, bukan ke tubuhku. Dan tanah itu mendadak merekah. Cahaya merah menyembur dari celahnya. Lelaki tua itu menjerit keras, suara yang bukan suara manusia. Harun terhempas ke tanah dan tak sadarkan diri. Dari dalam tanah yang terbuka, muncul asap hitam berbentuk wajah-wajah yang menyeringai. Aku menjerit, dunia seperti berputar, lalu semuanya gelap. Saat aku sadar, aku sudah berada di dalam mobil. Harun duduk di sampingku, matanya sayu. Tangannya memegang tanganku erat.
Kita masih hidup? Tanyaku lirih. Dia mengangguk pelan. Entah bagaimana kamu menyelamatkan kita. Tapi, ia menunjuk kaca spion. Lihat belakang. Aku menoleh. Di kejauhan, di puncak Gunung Kemukus yang mulai tertutup kabut, ada sosok perempuan berkerudung putih, berdiri diam menghadap kami. Wajahnya tersenyum sendu, tapi matanya kosong. Suara lirihnya terdengar di kepalaku. Ini belum selesai, Ratna. Kami memacu mobil turun dari Kemukus, tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ritual itu belum selesai sepenuhnya. Darahku masih membawa sisa perjanjian lama. Dan malam itu, saat tidur di rumah, aku bermimpi tentang bulan purnama ke-8. Malam ketiga sejak kami kembali dari Gunung Kemukus, suasana rumah berubah drastis. Meskipun kami telah melewati ritual itu dan berhasil kabur, entah kenapa, rumah ini seperti tak lagi menjadi tempat tinggal. Cahaya lampu sering meredup sendiri. Suara-suara langkah kaki terdengar dari loteng, padahal kami hanya tinggal berdua. Dan yang paling membuatku hampir gila adalah cermin di kamar mandi. Setiap aku menatap bayanganku sendiri, bayangan itu tersenyum lebih dulu, bahkan sebelum bibirku bergerak. Aku mulai mencatat semua kejadian aneh. Setiap malam, pada pukul 2.37 dini hari, suara bisikan yang sama terdengar. Waktu purnama ke-8, darahnya belum mengalir. Harun mencoba menghiburku. Ia mulai rajin salat malam, membaca surah Yasin dengan suara lantang, tapi setiap kali ayat ke-15 dibaca, lampu di ruang tamu meledak dengan suara kecil seperti korek api basah. Setelah kejadian itu, Harun mulai tampak gelisah, dan malam-malam berikutnya, ia hanya menatap kosong ke dinding. Tidak tidur, tidak bicara. Suatu malam ia berkata pelan padaku, "Aku mimpi dia lagi, Nah, wanita berkebaya putih itu. Tapi kali ini, dia bukan ibumu." "Apa maksudmu?" Dia bilang, dia adalah penjaga ritual, dan dia marah karena kamu menolak perjanjian. Tapi lebih dari itu, dia marah karena kamu menusuk tanah, bukan dirimu sendiri. Itu penghinaan. Jantungku terasa seperti dihantam palu. Aku tak tahu harus percaya atau tidak, tapi mimpi Harun terlalu serupa dengan perasaan yang mengganjal di dadaku selama ini. Keesokan harinya, aku mencari tahu tentang nama Roro Ningsih. Ku cari di forum-forum tua, artikel horor, bahkan situs pemerintah daerah yang menyimpan arsip desa tua. Dan akhirnya kutemukan sebuah artikel tahun 1970-an dari koran daerah Sragen. Judulnya, "Pengantin Kemukus gagal lakukan ritual menghilang saat hamil tua." Isinya menyebutkan bahwa seorang wanita muda bernama Roro Ningsih, anak keturunan juru kunci lama Gunung Kemukus, hilang misterius setelah menolak ritual malam Jumat Kliwon. Disebutkan bahwa ia hamil, dan sebagian warga percaya anak dalam kandungannya membawa kutukan jika tak menyelesaikan ikatan leluhurnya. Tak ada jenazah yang ditemukan, tak ada jejak, tapi mereka menanam batu nisan kosong di puncak bukit. Batu itu dikenal sebagai Selodira, batu darah yang belum tumpah. Dan kini, aku sadar, itu batu tempatku menusuk tanah dengan belati di malam purnama ke-7. Malam itu, aku mendengar ketukan di pintu depan. Pelan, teratur, seperti ritual. Aku tak berani membukanya. Tapi Harun malah berdiri dan berjalan tanpa suara ke arah pintu. "Harun, jangan dibuka," bisikku. Ia menoleh padaku, dengan mata yang hitam pekat seperti malam di Gunung Kemukus. Pintu terbuka dengan suara berderit panjang. Angin dingin masuk, disertai aroma kemenyan yang menyengat. Di luar, berdiri anak kecil perempuan, rambutnya acak-acakan, mengenakan kain jarik. Matanya merah dan penuh luka di pipinya. "Aku saudara ibumu," katanya dengan suara yang retak, seperti rekaman tua. "Dan aku diutus untuk memastikan kau menyelesaikan yang belum selesai." Aku menutup pintu secepatnya, tapi Harun berdiri mematung di depan si anak. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia bicara dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia. "Karena darahmu ditolak bumi, maka dagingmu akan dimakan langit." Aku menangis. Suamiku perlahan seperti menghilang. Bukan lenyap,
tapi tercabik. Dalam mimpi itu, aku melihat tubuhnya terbagi menjadi debu dan terbang ke atas. Tapi kenyataannya, Harun tetap di rumah, tapi setiap hari semakin pucat. Tidak bicara, tidak tidur, hanya duduk dan menatap kosong. Hingga malam keempat, aku menemukan lukisan di kamar kami. Bukan lukisan sebenarnya, tapi goresan dengan darah kering. Gambarnya adalah aku berdiri di altar, memegang kepala seseorang, kepala Harun. Aku menjerit, jatuh terduduk, dan saat itu bayangan ibu, Roro Ningsih, muncul lagi. "Kamu harus pergi lagi ke Kemukus," katanya pelan. "Jika tidak, semua akan menjadi milik mereka, dan kau akan kehilangan segalanya." Aku memohon, "Ibu, cukup, aku tidak mau menjadi bagian dari ini." "Tapi kamu sudah," suaranya mulai keras. "Kamu lahir dari perjanjian, dan kamu akan menyelesaikan perjanjian itu, atau mati sebagai pengkhianat garis darah." Sebelum sosok ibu lenyap, dia meninggalkan kalimat terakhir yang membuat tengkukku merinding. "Saat bulan purnama ke-8, kau akan berdiri di antara dua dunia. Pilih, darah suami atau darahmu sendiri." Dan di malam itu juga, suara dari langit-langit rumah kami berubah menjadi isak tangis wanita. Tangis yang sangat panjang, seperti seseorang yang kehilangan anaknya. Suara itu tidak berhenti hingga subuh. Saat fajar menyingsing, Harun bangun dan menatapku. "Nah, kita harus kembali ke Gunung Kemukus. Kali ini, aku tahu siapa yang harus dikorbankan." Kami berangkat kembali ke Gunung Kemukus menjelang sore, membawa tubuh yang masih lelah dan jiwa yang semakin hancur. Harun tak banyak bicara sepanjang perjalanan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan sorotnya seperti tak lagi mengenal dunia. Aku duduk di sampingnya, mencoba mengingat semua doa yang kupelajari sejak kecil. Tapi semakin banyak aku berzikir, semakin sesak dadaku. Rasanya seperti ada tali tak kasat mata yang melilit leherku pelan-pelan, makin erat seiring langkah kami menuju bukit terlarang itu. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas Kemukus seperti ditutupi kabut hitam yang tak bisa ditembus cahaya bulan. Padahal ini adalah malam purnama ke-8, seharusnya terang. Tapi yang kami lihat hanyalah langit kelabu dan bintang yang meredup. Di gerbang batu yang sama, lelaki tua itu sudah menunggu kami. Kali ini ia mengenakan jubah hitam panjang dan membawa lentera berisi api biru. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya berbalik dan berjalan memimpin kami naik. Langkah kami menyusuri jalur setapak yang semakin sempit, dihimpit pohon-pohon besar dengan akar mencuat seperti tangan yang hendak mencengkeram. Kabut turun makin pekat, tapi anehnya, suara-suara mulai terdengar dari arah puncak. Tawa kecil, isakan pelan, gumaman lagu Jawa kuno yang aku tak pernah hafal, tapi entah kenapa terasa akrab di telingaku. Seperti nyanyian masa kecil yang dilupakan. Kami tiba di sebuah pelataran batu. Altar tua di tengahnya sudah berubah. Kali ini lebih tinggi, dengan lingkaran lilin merah menyala di sekitarnya. Di atas altar itu terbentang kain kafan dengan noda darah kecoklatan. Dan di sisinya berdiri seorang anak kecil perempuan yang pernah datang ke rumah kami malam itu. Matanya menatapku lurus, tanpa emosi. "Kau datang tepat waktu, Mbak Yu," katanya. Aku terpaku. "Siapa kamu sebenarnya?" "Aku putri kedua dari Roro Ningsih. Kakakku adalah kamu. Tapi aku dikorbankan saat umur 3 tahun. Tubuhku dikubur di bawah altar ini agar ibumu bisa lari membawa kandungannya. Kamu." Dunia runtuh di sekitarku. Napasku tercekat. "Jadi, kau adikku?" Ia mengangguk. "Dan aku belum tenang karena darahku tak dilanjutkan, karena kamu menolak meneruskan." Aku terduduk di tanah. Harun berdiri di belakangku, diam, kaku seperti patung. Lelaki tua itu lalu membuka mulutnya perlahan. "Malam ini harus ada penebusan, tapi karena darahmu tak bisa dibuka, maka pengganti harus diberikan." Aku menatap Harun. "Tidak," bisikku lirih. Tapi Harun justru melangkah ke altar, matanya kosong.
Aku sudah tahu dari awal, Nah. Kita tak akan bisa lari. Daripada mereka ambil kamu, lebih baik aku yang pergi. Tidak, Harun, jangan. Tapi lelaki tua itu sudah mulai membaca mantra. Lilin di sekeliling altar menyala lebih terang, berubah dari merah menjadi biru menyala. Kabut menjadi cair dan mengelilingi kami seperti air hidup. Kami tiba kembali di Gunung Kemukus saat senja mulai menelan langit. Jalan setapak itu masih sama, sepi, ditumbuhi ilalang tinggi, dan dilingkupi kabut tipis yang seperti tak pernah pergi. Tapi kali ini rasanya berbeda. Tak ada suara burung, tak ada desir angin, hanya keheningan dan perasaan mengerikan yang merayap perlahan ke tengkukku. Harun berjalan di depanku tanpa banyak bicara. Langkahnya mantap, seolah dia tahu kemana harus pergi. Sejak kejadian malam itu, lukisan berdarah, anak kecil misterius, dan suara tangisan, dia tak lagi seperti suamiku. Matanya kosong, tapi wajahnya tenang. Seperti sudah siap mati, atau mungkin lebih buruk, seperti dia sudah menyerahkan seluruh dirinya. Kami tiba di altar lama itu lagi. Batu-batu yang dulu retak kini utuh kembali. Lilin merah menyala, padahal kami tak menyalakannya. Dan di tengah lingkaran batu itu, berdiri anak kecil yang dulu datang ke rumah kami, masih dengan jari lusuh dan luka di pipinya. Kali ini ia memegang semangkuk darah segar, tidak menetes, tidak kering, seolah darah itu hidup. Perjanjian harus ditutup, katanya, dan yang membukanya harus mengorbankan darah paling dicintainya. Aku memeluk Harun, tapi ia hanya menatapku. Lalu pelan-pelan, ia tersenyum. Aku tahu, katanya. Sejak awal, aku tahu darahku yang diminta. Jangan! Aku menangis dan menggeleng. Kita bisa cari cara lain. Kita bisa keluar dari ini, Harun. Dia mengangkat tanganku, menggenggamnya. Hangat, masih Harun. Tapi aku bisa merasakan denyut jiwanya mulai kabur. Nah, saat aku pertama kali mendengar suara dari rumah itu, aku tahu kita nggak bisa lepas. Tapi kalau aku bisa mengorbankan diriku, dan kamu bisa hidup bebas dari kutukan ini, aku rela. Anak kecil itu mendekat. Ia mengulurkan mangkuk darah itu padaku. Teteskan darahnya, 3 tetes, di atas batu ini, maka semuanya akan berhenti. Tanganku gemetar. Harun mengambil belati dari altar, memotong kecil ujung jarinya, dan darah mulai menetes. 1, 2. Namun sebelum tetes ketiga jatuh, aku melihat sesuatu. Bayangan, di balik kabut, sosok perempuan berkebaya putih berdiri diam. Tapi kali ini, bukan Roro Ningsih. Wajahnya penuh luka, dan luka itu bernapas, berdenyut. Dia menatapku dan tertawa, tapi tawanya seperti suara tulang yang dipatahkan. Dia menunjuk Harun, lalu ke anak kecil itu, dan akhirnya ke arahku. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Anak kecil itu bukan utusan, dia adalah korban. Anak yang dikorbankan puluhan tahun lalu, arwahnya terperangkap di antara dunia, digunakan oleh penjaga ritual untuk menipu para pewaris darah. Ratna, suara lembut itu kembali. Kali ini dari dalam kepalaku. Jangan korbankan dia, korbankan aku. Sosok Roro Ningsih muncul di tengah altar. Tapi dia tak lagi terlihat anggun. Rambutnya basah, penuh lumpur. Tubuhnya membusuk sebagian, dan matanya berlinang darah. Dia berjalan mendekat, menyingkirkan anak kecil itu, dan meraih tanganku. Aku yang membuka perjanjian, biarkan aku yang menutupnya. Altar bergetar, langit menggelap. Lilin merah meletup satu persatu. Kabut menebal dan suara jeritan dari dalam tanah mengaum, seperti ratusan makhluk meraung bersama. Dan dari dasar batu altar, muncul lubang hitam berbentuk pusaran darah. Harun berteriak, "Ratna, jangan biarkan dia mengambilmu." Tapi ibuku, Roro Ningsih, memelukku, dan dengan tatapan terakhir yang dalam, ia mendorong dirinya sendiri masuk ke lubang itu. Suaranya terdengar samar. "Jangan ulangi kesalahan ibu, hiduplah bebas." Saat tubuhnya terseret ke dalam pusaran,
semua cahaya padam, dan untuk sesaat dunia diam. Lalu udara kembali. Suara jangkrik muncul. Cahaya bulan kembali bersinar. Lingkaran batu itu kini kosong, bersih. Tak ada darah, tak ada anak kecil, tak ada belati. Hanya aku dan Harun, berpegangan tangan, menangis dalam diam. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kami pindah ke kota kecil di Jawa Tengah. Warung kami sederhana, tapi ramai. Tak ada lagi suara-suara aneh, tak ada mimpi buruk. Tapi, aku masih menyimpan satu hal, sebuah mimpi. Setiap malam Jumat Kliwon, aku bermimpi berada di altar itu lagi. Tapi bukan aku yang berdiri di tengah. Ada seorang wanita lain, wajahnya asing. Tapi, sorot matanya seperti mengenalku. Dan kadang, anak kecil itu muncul di ujung mimpi, berdiri diam, dengan mangkuk darah di tangan. Menunggu. Mungkin perjanjian itu memang bisa ditutup, tapi darah yang pernah dipanggil tak akan pernah benar-benar tidur. Tamat.